Halo guys, ketemu lagi nih di channel Remang-Remang. Di kali ini kita akan menyuguhkan, yaitu seperti biasalah, film yang bergenre mantap-mantap. Penasaran dengan videonya? Cus, lanjut. Film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Minya, di mana saat itu Minya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah berada di sekolah, ia terlihat sedang ngobrol bersama teman-temannya. Di sini Minya bercerita bahwa sepulang sekolah nanti dia akan jalan-jalan dengan pacar barunya. Ternyata Minya dan pacar barunya itu awal mulanya berkenalan lewat dunia maya. Setelah pulang sekolah, akhirnya Minya dan pacar barunya ini bertemu di taman. Pacarnya ini kita sebut saja Wojin. Kemudian di sini Wojin mengajak Minya untuk pergi ke tempat salah satu karaoke untuk karaoke atau bernyanyi bersama. Di saat setelah Wojin bernyanyi dengan suara emasnya, di sini Wojin melihat Minya dengan tatapan sangat sakne. Dan ternyata di sini Wojin langsung nyosor aja dan Minya pun diem aja. Kemudian mereka pindah ke tempat rumah Wojin. Di sini mereka makan-makan dan ngobrol seperti orang pacaran pada umumnya. Di saat Minya akan pulang, di sini Wojin menahan Minya untuk agar menemaninya setengah jam lagi di rumah itu. Ternyata si Wojin membuat Minya mabuk dan tak sadarkan diri. Ternyata di sini Wojin membuat Minya mabuk dan menjual Minya kepada lelaki hidung belang lainnya. Lalu Wojin pun merekam saat Minya digasak oleh lelaki hidung belang. Singkat cerita, setelah Minya berada di rumah, dia melihat rekaman video itu yang telah dikirimkan oleh Wojin. Di sini Minya terlihat sangat sedih dan shock karena terseduh-seduh menangis. Di sini tiba-tiba ibunya Minya masuk karena mendengar Minya menangis. Lalu ibunya menanyakan apa yang terjadi pada Minya. Di saat ibunya akan masuk, di sini tiba-tiba Minya pura-pura tidur agar ibunya tidak menanyakan hal-hal yang aneh-aneh. Pada keesokan paginya, Minya di sini meminta pindah rumah kepada ibunya di kota Seoul. Namun ibunya menanyakan kenapa ingin pindah rumah. Lalu Minya pun terdiam dan langsung berangkat ke sekolah. Tiba-tiba saja saat dia pulang sekolah, di sini Minya tiba-tiba saja dicegat oleh Wojin. Ternyata di sini Wojin mengancam si Minya. Dia akan menyebarkan semua video itu ke internet. Lalu di sini tiba-tiba datang lagi lelaki hidung-hidung belang. Di sini Minya terpaksa menurutinya karena takut tersebar. Pada keesokan harinya, polisi datang menemui ibunya si Minya. Polisi ini kita sebut saja namanya adalah Ocol. Di sini, polisi ini memberitahu kepada ibu Minya. Dia menemukan video Minya yang sedang diesek-esek atau sedang mantap-mantap dengan beberapa lelaki. Mendengar kabar tersebut, ibunya Minya langsung syok berat dan sangat menangis. Ibunya Minya memohon kepada polisi tersebut agar menangkap semua pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Singkat cerita, akhirnya semua pelaku mengewek si Minya ini sudah tertangkap semua. Ibunya dan Minya pun pindah langsung ke kota Seoul dan di sini Minya mengganti namanya menjadi Seorin. Beberapa tahun kemudian, sekarang Seorin sudah menjadi guru di SMA. Di saat dia di kantor, dia meminum kopi dan ternyata kopi itu telah dicampur oleh obat bius. Di sini Seorin pun tertidur. Di saat Seorin terbangun, dia terkaget-kaget karena melihat pergelangan tangannya sudah lebam seperti setelah diikat. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kiriman video yang memperlihatkan dia tanpa busana. Di sini Seorin takut akan kejadian masa lalunya terulang lagi. Lalu dia meminta tolong kepada Pak Satpam di tempat itu atau di sekolah itu untuk mengecek CCTV. Namun Satpam itu telah beralasan bahwa semua videonya telah dihapus seminggu yang lalu. Di sini karena cemas video itu akan tersebar lagi, di sini Seorin meminta nomor polisi kepada ibunya dan dia menceritakannya lagi. Di sini Seorin menghubungi si Pak Polisi Ocol yang membantunya dulu. Di sini Seorin pun menceritakan semua kejadiannya dan Pak Ocol pun mulai menyelidiki kasus itu lagi. Singkat cerita, saat Seorin sedang mengajar di kelas, tiba-tiba saja dia mendapat pesan dari akun yang bernama Master. Tak hanya Seorin saja yang mendapat pesan tersebut. Satu kelas ternyata HP-nya semuanya berbunyi mendapatkan pesan tersebut. Sementara itu, Seorin berteriak meminta untuk semua muridnya mematikan HP-nya. Di sini setelah hitungan mundur menjadi angka 1,
Ternyata semua orang di kelas itu mendapat pesan foto telanjang. Dan ternyata foto telanjang itu adalah foto milik siapa hayo, milik siapa hayo. Ternyata foto itu adalah milik si anak murid di kelas itu yang bernama Si Jung. Si Jung pun di sini langsung keluar karena malu melihat fotonya telanjang. Di saat jam istirahat, Siorin menanyakan kejadian tersebut kepada Si Jung. Di sini Siorin menyarankan Si Jung untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Akan tetapi di sini Si Jung takut akan dia setelah melaporkan ke polisi maka semua fotonya akan tersebar luas di internet. Pada akhirnya mereka pun saling bercerita dan bertukar pikiran. Rupa-rupanya di sini Si Jung ini sama kejadiannya seperti si Siorin saat sedang sekolah SMA dulu. Cerita Si Jung bermula di saat dia diajak pacarnya dan mendapat rayuan mau dari pacarnya, yaitu sang ketua kelas yang berada di kelasnya yang bernama si Kim. Setelah mendapat rayuan maut, Si Jung pun diajak main ke rumah si Kim. Di sini Kim menyuruh Si Jung untuk buka baju dan foto-foto seksi. Dan tak sadar mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Dan ternyata di sini Kim sudah merekam atau menyiapkan kamera untuk merekam kejadian mantap-mantap mereka. Di sini Siorin pun keesokan malamnya membuntuti si Kim untuk mengetahui identitas Master. Siapa Master itu sebenarnya? Rupanya si Kim ini akan pergi ke klub malam. Rupanya di sini Siorin mengintai. Di saat Siorin sedang mengintai, ternyata dia ketahuan oleh teman-temannya Kim, lalu langsung mengejarnya. Di saat dikejar, di sini untung saja Siorin diselamatkan oleh seseorang. Dan ternyata yang menyelamatkan Siorin itu dari kejaran teman-temannya Kim tadi adalah si Ochol, yaitu polisi yang sudah pensiun yang membantu Siorin dulu. Di sini Ochol langsung menangkap satu teman milik Kim. Dia langsung menginterogasi dan mendapat banyak informasi dari orang tersebut. Pada keesokan harinya, mereka pun mulai kembali melakukan penyelidikan bahwa di balik semua kejadian ini satu dalangnya yaitu adalah Master. Di sini mereka pun pusing dan Siorin pun mulai agak putus asa setelah tidak mendapat petunjuk baru. Lalu mereka pun meninggalkannya. Di saat polisi Ochol itu akan meninggalkan Siorin, tiba-tiba Siorin pun jatuh pingsan seperti orang sakau. Dan ternyata setelah dilihat HP-nya, Siorin mendapat ancaman akan menyebarluaskan semua foto dirinya saat sedang telanjang. Di saat sedang mandi, di sini Siorin pun mendapat kiriman video yaitu Si Jung sedang dilecehkan oleh seseorang hidung belang. Di sini Siorin pun disuruh untuk bertemu atau menemui mereka di sebuah gedung tua akan membebaskan Si Jung. Dan pada akhirnya Siorin pun menuruti kata-kata dari Master. Tapi sebelum berangkat dia telah menghubungi Cole. Di sini Siorin memberitahuan kepada polisi pensiunan Ochol tadi bahwa dia akan pergi ke gedung tersebut. Sesampainya di gedung, dia langsung meminum obat tidur yang telah disiapkan oleh si Master. Dan ternyata setelah Siorin bangun, di sini muncul segerombolan orang yang sudah menerornya. Ternyata di sana juga ada Kim. Lalu tiba-tiba ternyata ada seorang wanita datang dan itu adalah dalangnya. Ternyata itu adalah Si Jung. Di sini Si Jung adalah semua dalangnya untuk menjebak si Siorin agar mendapatkan uang. Dan ternyata cerita yang diceritakan oleh Si Jung di kantor saat sedang curhat-curhatan itu adalah kebalikannya, di mana adalah Kim yang sudah dimanfaatkan oleh Si Jung. Apa aja dilakuin ya kalau di luar negeri demi uang no. Ngewek pun jadi, gasak mang. Beberapa saat kemudian Ochol datang untuk menyelamatkan si Siorin. Namun ternyata di sini Ochol malah tertangkap dan digebukin oleh anggota milik Si Jung. Tiba-tiba ada suara sirene polisi wiu 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 yang sudah diberitahu Cole untuk datang ke gedung ini. Dan akhirnya terjadi pengejaran di dalam gedung itu. Namun setelah mereka semua tertangkap, identitas Master masih belum bisa ditemukan karena saat itu Master tidak di gedung tersebut. Kemudian polisi Ochol tadi mengambil HP-nya Si Jung. Dia mengambil nomor milik Master, kemudian melacak lokasi Master di mana. Setelah itu Siorin dan semua polisi bergegas pergi ke kediaman Master berada.
Singkat cerita, Cole dan Siorin kemudian tiba di sebuah rumah yang diduga itu adalah tempat markas si Master. Saat mereka masuk rumah Master, tiba-tiba saja yang mereka temukan adalah seorang bocil. Di sini bocil ini sangat ketakutan. Di situ juga Ochol melihat banyak sekali piagam penghargaan yang tertempel di dinding rumah itu. Lalu si Ochol pun menelpon nomor HP si Master. Ternyata HP itu berdering yang sedang dipegang oleh bocil tersebut. Woi, hebat kali bocil ini. Suwe. Kemudian identitas Master tersebut terungkap, di mana dia adalah seorang bocil. Diketahui bocil ini meneruskan kegiatan kejahatan milik ayahnya, di mana 1 bulan kemudian Kok kemudian 1 bulan sebelumnya ayahnya telah meninggal. Dimana bocil itu telah mengetahui semua isi pesan kejahatan di HP ayahnya. Dan kemudian film pun tamat. Oke guys, inilah film-film yang sangat membagongkan ya di ujung ceritanya ya. Kita semua nggak pada nyangka ternyata dalang semua ini adalah bocil. Aduh, suwe bener tuh bocil. Terima kasih telah menonton channel Remang-Remang. Nantikan video selanjutnya. See you, bye bye.